Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, di video kali ini kita akan membahas salah satu materi trading lagi ya. Ini maaf banget sih Mbak, jarang banget ya untuk upload video, karena masih banyak banget kesibukan ini Mbak. Jadi susah banget untuk bagi waktunya buat bikin konten. Tetapi setiap pagi sih Mbak selalu kasih mapping ya, agar memudahkan teman-teman untuk menentukan setup entry posisi. Dan juga teruntuk teman-teman yang masih baru atau yang baru bergabung di channel ini, itu untuk tanda-tanda mapping yang Simba bagikan setiap pagi ya. Itu kalau yang warna merah ini karena masih banyak pertanyaan, yang warna merah itu adalah demand dan supply area. Kalau yang warna biru itu merupakan order blocknya. Pada intinya yang penting teman-teman itu sudah tahu di mana zona pentingnya ya. Kalau untuk nama sih terserah mau dikasih nama apa, yang penting secara karakteristik teman-teman itu sudah paham bahwa ini loh area pentingnya. Jadi di situ nanti teman-teman bisa lebih mudah untuk menentukan setup entry posisi. Nah, di sini Simba ingin menjelaskan sekali lagi ya, atau Simba ingin membagikan bagaimana sih cara Simba melakukan top down analisis sebelum kita entry posisi. Pada beberapa hari sebelumnya, Simba juga sudah pernah menjelaskan mengenai entry scalping jangka menengah ya, yaitu menggunakan area H1 sebagai area trend atau trendingnya, lalu mencari zona pentingnya, lalu kita entry di M5. Jika teman-teman ingin swing ataupun intraday, itu sebenarnya secara konsep itu juga sama saja, Mbak. Jadi di sini Simba hanya mengandalkan dua time frame saja. Ya, jadi misalkan Simba top dan analisis itu enggak semua time frame Simba pakai. Misalkan kita ingin scalping jangka menengah. Kita menggunakan time frame H1 untuk melihat trennya. Trennya itu ke arah mana, bullish atau bearish. Setelah itu kita tandai di mana letak zona atau area pentingnya. Setelah ketemu zona atau area pentingnya, maka kita turunin ke M5. Di sini Simba menggunakan dua loncatan ya. Jadi Simba meloncati dua time frame. Kita analis di H1, loncat M30, M15, kita cari konfirmasi di M5. Kenapa Simba mencari konfirmasi di M5? Kenapa nggak di M15 saja? Karena kalau di M15 itu kita agak telat Mbah untuk ambil setupnya. Dan juga secara risknya itu terlalu lebar untuk jarak stop loss. Dan juga kita akan lama untuk mendapatkan momentumnya. Karena shadow di H1 itu akan menjadi IB pada M5 atau initial break ya, akan membentuk sebuah pola IB atau bahkan dominant break. Itu jika sudah ada sweep liquid atau shadow yang sudah valid atau yang sudah close pada H1. Itu biasanya membentuk sebuah IB. Tapi kalau di M15 dia belum membentuk apa-apa, Mbah. Jadi kita di sini belum bisa entry karena belum ada konfirmasi. Sedangkan jika di M5 itu akan lebih mudah kita mendapatkan konfirmasinya. Nah, begitupun jika teman-teman ingin melihat tren pada kacamata H4 misalkan. Nah, ini sebagai contoh. Misalkan teman-teman melihat di kacamata H4 atau ingin trading swing atau day trade, tetapi melihat trennya itu dari H4 karena setiap tren yang kita anut itu berbeda, Mbak. Nah, kadang-kadang kayak gini. Di H4 dia sudah membentuk sebuah atau sudah masuk ke dalam zona inducement. Sebelum masuk ke zona inducement, tetapi di H1 dia sudah mengambil zona inducementnya. Jadi di sini itu tergantung dari mana teman-teman melihat tren besarnya, ya patokannya ya. Jadi setiap entry itu setiap trading itu berbeda-beda. Kalau mau gaya cepat ya bisa menggunakan tren di H1. Jika mau agak lama atau day trade atau swing itu bisa di H4 ataupun H1. Jadi intinya kita mengikuti atau patokan kita itu dari tren awal. Tren besar, tren yang teman-teman gunakan untuk mencari tren dan juga untuk menandai zona pentingnya. Sebagai contoh di sini kita akan menandai atau mencari tren pada H4. Jika teman-teman cek di sini, trennya ke arah mana? Nah, market pada H4 trennya bearish. Kita akan tandai terlebih dahulu biar agak jelasan. Secara struktur market, di sini market dalam keadaan bearish. Nah, di sini Simba akan kasih gambar terlebih dahulu biar lebih enak. Ini dia naik.
Kita gambar market structure-nya dulu, Mbak. Turun. Oke, naik, turun lagi. Lalu di sini dia naik lagi. Oke, dari sini teman-teman bisa melihat ya bahwa tren market pada H4 itu condong bearish. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa pergerakan trendline itu turun. Lalu di sini membuat sebuah low, high, lalu low dan juga high. Lalu apa langkah selanjutnya jika sudah seperti ini, Mbak? Ya kita tandai di mana area pentingnya. Nah, di sini kan kita sudah melihat nih struktur marketnya, dia sudah break trend line. Berarti ada potensi untuk pergerakan market ke depannya itu akan melanjutkan kenaikannya. Tetapi untuk dia naik harus melewati zona penting terlebih dahulu. Nah, di sini kita tandai dulu, Mbak, zona pentingnya. Nah, di sini ada zona penting, Mbak. Nah, ini merupakan area penting. Jika orang SNR bilangnya ini merupakan swing pada bahu sebelah kiri, untuk trader SND itu bilangnya top supply-nya, untuk trader SMC ini merupakan real choke-nya. Jadi, di sini dia sempat pullback, tetapi belum ada ciri-ciri retracement. Jadi untuk dia retracement dia harus bisa melampaui ya, harus bisa melewati, harus bisa melakukan break pada zona yang merah ini, Mbak. Sebagai top supply bisa sebagai change of character, sebagai swing pada bahu sebelah kiri. Jika gold ingin melanjutkan kenaikannya, maka dia harus jebol, break, retest, baru melanjutkan kenaikannya. Nah, jika menemukan konsep seperti ini, maka kita bisa cari entry sell-nya terlebih dahulu. Kenapa? Karena zona major choke atau zona top supply ini juga cukup kuat sebagai order block terkuat di galaksi. Kenapa? Karena market itu nggak mungkin langsung naik terus-menerus. Pasti ada kalanya ini sebagai zona pertahanan untuk dia turun mengambil order, mencari area pentingnya sebelum melanjutkan kenaikannya jika memang trennya itu akan melakukan bullish ya. Karena secara structure market memang di sini sudah break trend line, tetapi dia belum sempurna. Ini masih pullback, belum retest. Untuk retest dia harus melewati zona change of character, zona top supply atau zona SNR ya, SNR. Swing high pada bahu sebelah kiri. Jadi di sini baik itu SND, SNR, SMC itu secara konsep atau secara garis besar itu sama saja, Mbak. Nah, jika sudah ketemu momen seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Ya turunin ke 2 time frame. Kita analisa tren dari H4, berarti kita turunin di H1, M30, berarti kita entry-nya di M15. Saat market condong masuk ke dalam zona penting, maka yang kita tunggu adalah IB, DB ataupun CB1. Nah, di sini jika teman-teman jeli, di sini sudah membentuk sebuah initial break atau engulfing candle bullish, bearish. Setelah dia break, dia turun retest. Nah, disinilah teman-teman bisa entry posisi. Jadi intinya itu tunggu konfirmasi candle terlebih dahulu. Ini Mbak, kalau sampai nunggunya itu di M30 atau di H1, ya misalkan kita hanya menurunin satu time frame, itu nggak ketemu sinyalnya. Jadi kalau udah seperti ini, itu enak kita. Jarak stop loss kita itu akan terlampau lebih kecil daripada kita mencari konfirmasi di TF yang di atasnya. Jadi misalkan sudah kebentuk IB, ya udah biarin saja dia naik dulu. Pasti akan dia retest terlebih dahulu. Nah, saat dia sudah masuk retest, maka kita bisa pasang stop loss di bawah swing. Nah, seperti ini. Maka kita RR-nya itu akan lebih kebentuk gitu, Mbak. Atau bisa juga teman-teman menggunakan Fibonacci untuk mencari titik krusial di mana kita bisa keluar dari perdagangan seperti itu. Lalu seperti ini lagi, dia naik lagi, di sini malah membuat sebuah dominan break sell. Nah, ini dia. Setelah dia break retest, maka teman-teman bisa entry lagi. Nah, di sini kebetulan ada sweep liquid ya. Dia naik. Nah, ini sudah nggak cocok untuk entry. Yang cocok untuk entry adalah pada dua momen yang sebelah sini. Kalau yang ini cukup beresiko ya, karena dia mengkhawatirkan kalau sudah bermain sweep seperti ini.
Jadi konfirmasinya adalah tunggu dia masuk ke dalam zone area penting, apalagi jika dia sudah masuk top supply ya, itu cakep banget ya. Tetapi di sini teman-teman juga harus waspada juga. Jika dia sudah masuk top supply tetapi tidak ada konfirmasi engulfing, maka teman-teman jangan masuk ya. Karena itu berpotensi atau kemungkinan besar akan terjadi sebuah retracement atau zona change of karakternya itu akan terjebol. Tapi untuk saat ini kemungkinan dia masih akan melanjutkan turun terlebih dahulu mencari zona penting. Zona penting ini bisa kalian cari pada H1 ya, sebelum nanti melanjutkan kenaikannya kalau memang dia ingin melanjutkan momentum bullish-nya. Karena kuncinya itu pada area top supply yang sebelah sini. Jika ini terbreak maka potensi kuat untuk gold melanjutkan kenaikan. Tetapi selagi zone ini belum terbreak maka dia akan mencari order di bawah ya, baik itu mencari order block terdekat ataupun extreme order block. Oke Mas, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Salam dari saya, Simba Info.